Tetapi umat tadi terbagi dua. Yang pertama, al-matlumat yang tidak ditolak. Jadi ketika mereka datang mengakhiri tersebut, mereka dibiarkan minum. Bahkan mereka dilayani ketika meminum air tersebut. Nah, kelompok yang kedua dan depan tadi ada yang ditolak. Jadi ketika datang teladan ditolak. Karena kelompok yang ditolak ini terbagi dua. Ada yang ditolak sama sekali tidak ada minum. Ini orang-orang kafir. Ada yang ditolak hanya sebagai hukuman bagi mereka. Jadi setelah mereka pergi, turunan mati. Inilah hal-hal yang bermaksiat. Orang beriman yang bermaksiat yang dosanya masih ada belum diampuni sama Allah, mereka akan datang mengambil teladan tersebut ditolak, tapi nanti dikasih. Bukan diprank, bukannya. Yang hukuman. Nah, kapan mereka akan meminum air teladan ini? Air selalu rakov dan rukuni mutar. Mereka akan minum air teladan ini sebelum masuk neraka. Ya, sebelum masuk. Jadi orang-orang beriman yang berbuat dosa, yang banyak maksiatnya, yang belum bertobat, yang belum diampuni sama Allah, ketika mereka datang ke teladannya Nabi, mereka ditolak, tapi mereka nanti akan dikasih minum dan sebelum dipersilakan masuk neraka. Maksud, jadi sebelum dipersilakan masuk neraka, dikasih minum dulu, ya, dikasih minum dulu. Kenapa masuk neraka? Ya, karena mereka punya dosa, ya, pelaku maksiat. Lalu apa hikmahnya dikasih minum dari telaga itu? Supaya kono syuruh mablagu amanat min an-akhriqan daru ajuramahu. Nah, syaitan daripada meminum air telaga itu sebelum masuk neraka agar mulut, kerongkongan dan perut mereka itu tidak dibakar oleh api neraka. Jadi ya dibakar ya, tapi tidak sampai ke dalam mulut, kerongkongan dan perut. Kenapa? Karena di situ ada air telaga Nabi SAW. Wa'ad memberikan mulut wa'akos dan mereka akan selamat dari kelaparan dan kehausan. Karena dikatakan tadi, siapa orang yang meminum satu teguk air telaga ini, mereka tidak akan kehausan selama-lamanya. Maka mereka dikasih minum itu dulu, baru semangatnya. Jadi dia tidak akan kehausan. Tapi dengan enak, tidak enak. Tetap tidak enak, namanya disiksa. Tetapi untuk melakukan harus tidak ada. Kemudian kerongkongan pun ya, dari mulut sampai ke perut itu tidak akan dibakar. Kenapa? Karena mengandung air telaga Nabi SAW. Nah, di mana kekuatan telaga ini? Ya, pendapat yang sahih mengatakan bahwa telaga Kanjeng ini letaknya itu sebelum menyeberangi jembatan As-Sirat, ya, dan sebelum ditimbang amal, sebelum amal ditimbang, sebelum menitimbang jembatan As-Sirat, disitulah letak telaga Nabi SAW. Karena ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat, mereka akan kehausan. Makanya mereka ketika dikirim kepada mahsyar setelah dihisab, ya, setelah hari waktu catatan amal, sebelum ditimbang dan melewati jembatan As-Sirat, mereka akan minum terlebih dahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad saja, ya, umat yang lain tidak. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa telaga ini setelah melewati jembatan As-Sirat, gitu. Namun antara dua pendapat yang mengatakan sebelum menyeberangi jembatan dengan pendapat yang mengatakan setelah menyeberangi jembatan, ini pendapat yang sahih adalah sebelum. Kenapa? Karena di awal kita sudah uraikan bahwa
Yang meminum teladan ini kan ada dua kelompok. Ada kelompok yang memang langsung meminumnya, orang yang bertakwa. Ada kelompok yang tidak langsung meminum, jadi ditolak dulu. Yang ditolak ini ada dua. Ada yang ditolak tidak boleh minum, karena orang kafir, kata Nabi Muhammad. Ada yang ditolak tapi dikasih minum. Nah, kalau misalnya teladan itu adanya setelah melewati jembatan as-sirat, maka tidak ada penolakan. Kenapa? Karena orang yang bermaksud melewati jembatan itu adalah orang yang pasti masuk surga. Kan sudah kita berikan dua minggu yang lalu bahwa jembatan itu kan membentang panjang 3.000 tahun perjalanan, ya, sangat tipis, sangat tajam. Hakikat daripada jembatan itu adalah bulu mata malaikat Malik alaihi salam, dan ujungnya itu nanti pintu surga. Siapa yang berhasil melewatinya pasti bakal masuk surga. Nah, kalau misalnya letak teladan itu setelah melewati jembatan, otomatis kan tidak bakal ada yang ditolak. Kenapa? Karena mereka masih masuk surga. Sedangkan di awal sudah kita bagi bahwa yang mendatangi teladan itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang tidak ditolak, ada kelompok yang diusir ditolak. Yang ditolak ini adalah dua, orang kafir sama sekali tidak boleh minum. Yang kedua, orang beriman, orang bermaksiat, ia akan diberi minum sebelum masuk neraka. Nah, berarti jembatan ini, ya, jembatan as-sirat itu adalah jembatan yang siapapun berhasil melewatinya akan masuk surga. Maka pendapat yang sahih berarti teladan tersebut adanya sebelum atau setelah? Sebelum. Itu pendapat yang sahih. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa Nabi memiliki dua telaga, ya, telaga sebelum menyeberangi jembatan, telaga setelah menyeberangi jembatan. Tidak. Apakah para nabi juga punya haul selain Nabi Muhammad? Dikatakan oleh Syekh Nawawi, wa kadza yaul anbiya, begitu juga teladannya nabi-nabi yang lain. Maksudnya apa? Sebelum menyeberangi jembatan, ya, yang wajib kita imani teladannya Nabi Muhammad SAW, karena itu yang akan kita datangi. Ya, kalau teladan Nabi yang lain adalah bukan mereka, kita tidak ada urusan. Nah, teladan ini namanya apa? Dikatakan oleh para ulama bersama al-salam. Itu teladan baik. Inna aqwalna sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad. Baik. Yang wajib kita imani itu adalah keberadaan teladan Allah. Kita tidak wajib teladan itu adanya sebelum menyeberangi atau setelah menyeberangi. Tidak wajib kita mempercayai dan meyakininya. Ya, jadi jangan jadi perdebatannya, oh sebelum berlaku, setelahnya berlaku, ada dua-duanya, nggak begitu. Ya, kita itu hanya wajib meyakini bahwa teladan tadi itu wajib kita percaya. Ada pendapat setelah atau sebelum menyeberangi jembatan sirat, kita tidak wajib untuk meyakininya. Begitu. Seperti pertanyaan di dalam kubur, kita wajib percaya adanya pertanyaan di dalam kubur. Namun ditanya pakai bahasa apa, kita tidak wajib percaya. Mau pakai bahasa Arab, bahasa sendiri, bahasa Suryani, atau bahasa Suryadi, ya. Ada bahasa Suryani ada? Tidak ada, ya? Bahasa Suryani. Yang penting, yang penting kita percaya ada pertanyaan di dalam kubur, ada telaga kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ditakdirkan bisa meminum telaga kautsarnya Nabi Muhammad SAW langsung, tidak perlu ditolak kami, ya. Mudah-mudahan. Syafa'atul wa barakatuh. Kita lanjutkan.
Di antara perkara yang wajib kita yakini, kita imani, kita benarkan, kita percayai adalah syafaat. Ada syafaat Allah, ada syafaat manusia. Syafaat manusia itu ya termasuk syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya para wali, syafaatnya ulama, syafaatnya anak-anak soleh, gitu ya. Nah, kalau syafaat Allah itu artinya adalah ampunan Allah. Allah memberi syafaat kepada hambanya, jadi Allah mengampuni hamba-hambanya. Nah, kalau syafaat manusia, yang kayak Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umatnya, para ulama memberi syafaat kepada murid-muridnya, anak soleh memberi syafaat untuk orang tuanya. Nah, syafaat manusia itu artinya apa? Syafaat manusia artinya adalah thalabul khair minal khair ilal khair. Thalabul khair minal khair ilal khair. Memohon kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Memohon kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Berarti begini, misalnya anak soleh memberi syafaat kepada orang tuanya. Berarti anak soleh ini minta kepada Allah, ya Allah ampuni orang tua saya, ya Allah bebaskan orang tua saya dari neraka, ya Allah ringankan beban orang tua saya. Lalu dikabulkan sama Allah. Inilah syafaat namanya. Jadi anak itu meminta kebaikan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang lain, untuk dia. Itu namanya syafaat. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umatnya. Berarti Nabi Muhammad meminta kebaikan kepada Allah untuk umatnya. Itu namanya syafaat manusia. Ya. Jadi ada syafaat Allah, ada syafaat manusia. Nah, untuk syafaat Allah berarti ampunan Allah. Allah akan memberi syafaat, memberi ampunan kepada siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini. Meskipun sepanjang hidupnya belum pernah melakukan kebaikan, walau ya'mal khairan qattu, sama sekali enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, orangnya ya tidak tahu jalan ke masjid, tidak tahu jalan ke mushola, seumur hidupnya begitu, sekali total enggak pernah berbuat baik, tapi dia beriman kepada Allah, itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya tetap akan masuk surga, namun masuk neraka dulu atau tidaknya itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki untuk kasih ampunan secara langsung, Allah kasih ampunan langsung. Tapi kalau Allah menghendaki yang dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke neraka, itu terserah Allah ya. Jadi kita tak boleh memvonis orang yang banyak maksiat itu di neraka, tak boleh ya. Karena itu urusan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita wajib percaya di sini adalah ya syafaatnya Nabi dan syafaatnya Allah. Atau syafaatnya para ulama juga sama, syafaatnya para wali seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasfa'u min ummati, ya ada beberapa orang dari umatku yang bisa memberi syafaat ya. Saya kata Nabi dan ulama, syuhada, para ulama dan orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat. Para ulama dan orang yang mati syahid. Nah, kita bicara syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi Muhammad itu aktsaru min 20 syafa'atan maqbulah. Lebih daripada 20 syafaat yang diterima sama Allah. Lebih dari 20. Karena syafaat Nabi Muhammad itu banyak, bukan cuma satu jenis, tapi banyak. Dan syafaat Nabi yang terbesar adalah yang disebut dengan syafaatul ummah. Itu bukan hanya untuk orang yang beriman ya, untuk orang-orang kafir pun akan merasakan syafaat itu. Ya. Untuk
kafir akan tetap mendapatkan manfaat dari syafaat Nabi, yaitu dengan cara lirohatil khalqi itu lil mauqif, ya, akan dipercepat proses hisabnya Nabi. Ya. Jadi hisab itu kan lama, ya. Umur dipakai untuk apa saja, ilmu diamalkan atau tidak, kemudian harta didapat dari mana, dipakai untuk apa, itu kan selama kita di dunia ditanya dari sampai jarum itu akan ditanya. Kita dapat dari mana, dipakai untuk apa, apalagi hal yang besar, kendaraan, rumah, ya, begitu. Nah, karena hisab itu sangat lama, hisab itu sangat capek, meletihkan, ya, menakutkan. Disitulah kami akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar syafaat ini dipercepat, ya, dipercepat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha cepat dalam menghisab, dalam menginterogasi hamba-hambanya nanti pada hari itu. Nah, syafaat Nabi yang paling agung ini disebut dengan syafaatul uzma atau maqam mahmud, yang sudah kita baca di hadis nazar, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatal rafiyah wa ba'athul maqamal mahmud. Maqam al-mahmud syafaat, ya, yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, memberi syafaat kepada seluruh umat pada hari kiamat agar dipercepat proses hisabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikatakan mahmud? Mahmud kan artinya yang terpuji. Karena syafaat Nabi pada saat itu dipuji oleh semua makhluk. Dan kisahnya masuk, ya. Jadi saking lamanya hisab ini, ya, orang-orang kan datang kepada Nabi Adam, begitu. Ternyata Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Diarahkan kepada Nabi Nuh, didatangi Nabi Nuh, itu nyarinya ada setengah mati. Ini orang terdiri dari manusia, nyari satu orang. Nabi Nuh, di mana ketemunya? Ya, pokoknya ketemulah. Ya. Ternyata sudah ketemu, Nabi Nuh tidak bisa ngasih syafaat. Diarahkan kepada Nabi Ibrahim. Dicari lagi Nabi Ibrahim. Ya, kalau ceritakan pendek, ya, kalau realitanya, ya, jadi satu orang. Ya Allah, ya Allah. Apalagi kita belum apa wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah ketemu ternyata Nabi Ibrahim tidak bisa ngasih syafaat. Diarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bersama tidak bisa ngasih syafaat. Diarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sama tidak syafaat. Diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini udah dikasih bocoran sama Nabi nih. Nanti kudunya Nabi Sono gak usah nyari-nyari Nabi Adam lagi, langsung aja Nabi Muhammad. Sudah ada bocor, tapi gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Tetap harus melewati jalur itu. Adam dulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa. Dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud di bawah arus Allah Subhanahu Wa Taala, belajar, pertolongan. Akhirnya dikasihlah keringanan kepada tahdil mauqif, kepada makhluk-makhluk yang ada di situ, baik kalangan manusia atau jin, agar dipercepat proses hisabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut dengan syafaatul uzma atau maqam mahmud, maqam mahmud. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud, syafaat. Di antara syafaat Nabi, syafa'atuhu fi dukhuli jama'ati al-jannata bi ghairi hisabin. Ya, ada di antara syafaat Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad memberi syafaat kepada sebagian umatnya agar masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi bangun dari kubur langsung menuju
yang makmur, bangun dari kubur langsung menuju surga yang makmur, tidak dipisah, ya, tidak ditimbang amal, langsung nyebrang jembatan sirat, terus langsung masuk surga. Itu melalui syafaat. Ada yang kayak begitu. Nah ini yang takut syafaat Nabi kayak begini di luar daripada orang-orang yang memang sudah Nabi katakan akan masuk surga dari kalangan sahabatnya berjumlah 70.000. Dari yang 70.000 per satu orangnya membawa 70.000, hampir 4,9 miliar umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Itu tanpa syafaatnya Nabi. Nah ada orang yang masuk surga tanpa hisab melalui syafaat Nabi, pakai orang dalam. Ya. Yang namanya kerja kalau ada orang dalam kan ya, benar kan? Jawab nggak usah gede-gede, bisa nggak jawab kan? Kalau ada orang dalam, begitu. Masuk surga juga kalau ada orang dalam, jangan langsung bangun dari kubur, sudah ada kendaraan yang menunggu diangkat langsung ke surga. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari poinnya. Kita sadari tidak pantas, tapi ya apa salahnya kita ngomong itu. Dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad yang syafaat ini, ya, dari masuk surga tanpa hisab itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ada juga syafaat Nabi untuk orang-orang yang masuk neraka, ya, sudah masuk neraka dikasih syafaat oleh Nabi lalu dikeluarkan. Ini bukan hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat yang lain pun, ya, ada yang disyafaati oleh Nabi, mereka sudah masuk neraka lalu dikeluarkan. Bahkan syafaat yang terima bukan cuma Nabi Muhammad, termasuk para ulama, para wali, malaikat, dan nabi-nabi yang lain pun bisa. Ya, kan ada ceritanya, apa namanya, dua orang hamba Allah. Yang pertama Abid, yang kedua Alim. Disebut dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab bagus sekali, isinya fikih ada, tasawuf ada, akidah ada, ceritanya banyak juga di situ. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan bahwa ada dua hamba Allah yang berhasil menyeberangi jembatan As-Sirat. As-Sirat atau Mustaqim? As-Sirat atau Sirat Mustaqim? Nah, Sirat ya, bukan Sirat Mustaqim ya. Dalam surat Fatihah ya, Sirat Mustaqim itu artinya jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Kalau yang akan kita lewati itu jembatan namanya As-Sirat. Ada dua hamba Allah yang berhasil menyeberangi jembatan itu. Pertama Alim, yang kedua Abid. Ketika si Abid berhasil menyeberangi jembatan, ia dipersilakan masuk surga. Ketika si Alim, orang yang alim, ingin melewati jembatan, selesai, berhasil, selamat, ia tidak diperkenankan masuk surga. Nah, kami protes. Kenapa saya seorang alim tidak diperkenankan masuk surga? Bukankah saya berhasil melewati jembatan ini, dan bukankah saya lebih bermanfaat ketimbang Abid? Abid itu kan cuma ngurusin dirinya sendiri. Dia tidak mengajar ilmu, tidak mendidik, ya, tidak dakwah. Dia hanya sibuk ibadah, ngurusin dirinya sendiri. Tapi dia dipersilakan masuk surga. Kenapa saya enggak? Kata malaikat, kamu jangan masuk surga dulu, selamatin dulu, nolongin dulu, syafaatin dulu orang yang kamu kenal. Fasfa liman arafta, berilah pertolongan orang yang kamu kenal. Maka si alim ini yang kepala, nah ini nggak ada yang kenal, itu semua di wajahnya sudah semua. Ayo yang syafaat ulama adalah kayak begitu. Makanya kita banyakin cinta sama ulama, biarin ulama tak kenal sama kita, yang penting kita kenal sama ulama, gitu ya. Ya, Muhammad ya, ketika mereka nanti akan masuk surga, ya, siapa tahu alhamdulillah ketika salah satu di antara kita ada di neraka, bisa mati oleh dia, gitu ya. Jangan benci sama ulama, meskipun dia bukan guru kita ya. Jangan membeda-bedakan antara guru dan bukan guru, gitu ya. Yang penting dia ulama, kita muliakan, meskipun bukan guru. Sebagai orang kan gak begitu, ini bukan guru saya. Biasa aja, tidak boleh gitu. Selama dia ulama muliakan. Kata Nabi, akrimul ulama,
apalagi sudah ulama guru kita lagi, gitu ya, guru kita lagi. Meskipun guru alim-aliman, ya, sampai alim beneran, itu guru kita. Jangan sampai kita melupakan jasa mereka. Ada juga syafaat Nabi Muhammad ini kepada orang-orang yang berhak masuk neraka, tapi tidak masuk karena disyafaati oleh Nabi. Dari vonis untuk palu neraka, tapi belum dimasukin. Nabi ngasih syafaat, diselamatkan, tidak jadi masuk neraka. Diperleparkan itu. Kayaknya banyak prank juga boleh. Makanya kita nggak boleh memprank orang pun nggak boleh. Manrobahan musliman tadi ada dalam ayat ini ya, termasuk maksiat itu adalah memprank, bikin orang itu takut, bikin orang gelisah, cemas, hukumnya haram, nggak boleh, ya, tidak boleh bikin prank-prankan, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena prank itu bikin hati orang cemas, takut, gelisah, dan itu hukumnya haram, menyakiti, mengganggu, bikin takut, ya, hati orang yang beriman itu hukumnya haram. Jadi prank tidak boleh, tidak boleh. Di antara syafaat Nabi Muhammad juga ya, itu ada yang berupa untuk mengangkat derajat manusia di surga. Jadi orang yang sudah masuk surga, cuma derajatnya di bawah. Karena kalau tadi itu di belakang, bukan di sini, di sana, di Amerika, ya. Atau tadi di luar dan orang yang masuk, ya. Atau kalau sedekahnya itu 2.000 aja tuh, nggak naik-naik. Ya, jadi yardomidun, yaitu beramal itu merasa cukup dengan amalan yang sedikit. Makanya di surganya pun dikasih surga yang bawah, itu ya. Namun karena mendapat syafaat tadi, diangkat derajatnya sama Allah. Diangkat derajatnya sama Allah. Ada yang begitu, jadi sama lebih banyak ya. Jadi ada yang syafaat Nabi berupa keselamatan orang yang berhak masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Ada yang sudah masuk surga, derajatnya di bawah, diangkat lagi karena mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada juga syafaat Nabi untuk orang kafir yang sudah masuk neraka. Orang kafir sudah masuk neraka, sudah disiksa, dapat syafaat Nabi, tapi bukan untuk dikeluarkan, diringankan neraka, dikasih keringanan. Seperti Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu kan kalau yang kita pahami, yang kita dengar, yang kita ketahui, itu kan pangkatnya Nabi yang tadi dalam keadaan kafir ya. Abu Thalib tapi dalam keadaan kafir, pangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kan di dalam hadis ya, di dalam Quran. Kalau yang dalam Quran yang sudah jelas-jelas masuk neraka itu Abu Lahab. Pangkatnya Nabi juga sama. Jadi Abu Lahab dengan Abu Thalib yang saudara, mereka tuh saudara. Baik. Untuk Abu Thalib itu mendapat syafaat tadi. Ya. Kalau kita mengacu pada pendapat bahwa Abu Thalib itu hampir ahli neraka, maka dia mendapat syafaat tadi. Apa syafaat tadinya? Diringankan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pernah ditanya oleh Abbas bin Abdul Muthalib, oleh pamannya Nabi juga. Abbas itu saudaranya Abu Thalib. Kata Abbas, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang sudah kamu perbuat untuk Abu Thalib? Karena jasanya terlalu banyak kepada diri. Dia yang telah merawatmu dari kecil hingga kau menikah hingga kau dewasa. Dan dia adalah orang yang paling dapat melindungimu dari ancaman orang-orang jahat kepadamu. Nah, apa sebagai balas berimu terhadap kebaikan-kebaikan dia? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib itu berada di dalam poh-poh, berada di dalam lapisan kerak neraka. Kalau bukan karena syafaatku, bisa tetap begitu. Namun karena mendapat syafaat dariku, maka sisanya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diringankan. Itu kalau kita mengacu bahwa Abu Thalib itu masuk ke neraka. Dan memang ada pendapat yang mengatakan Abu Thalib itu ahli surga. Ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri ya,
Walladzi yuhibbu ala baitin nabi yaqulu bi anna Allah ahyahu wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada keluarganya Nabi, orang yang cinta kepada ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu meyakini bahwa Allah menghidupkan kembali Abu Thalib, lalu Abu Thalib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Al-Imam Zaini Dahlan, maha gurunya ulama Indonesia dan ulama yang lain, beliau adalah ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Di antara ulama yang berguru kepada Imam Ahmad Zaini Dahlan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Darwis. Siapa itu? Pendiri Muhammad. Dia pulang dari Mekah, namanya diganti sama gurunya. Jadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu nama gurunya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Begitu. Kalau nama asli Darwis, ya, nama pendiri Muhammad itu Darwis. Kiai Haji Darwis ya. Itu satu guru dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu belajar kepada Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Pulang dari Mekah, makanya diganti sama gurunya. Kamu jangan Darwis lagi namanya, jadi Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan. Jadi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dengan N itu ya. Guru sudah umum. Makanya kalau dilihat dari kitab asli panduan Muhammadiyah yang dulu yang terangkat daripada Ahmad Dahlan itu ya sholat subuh pakai kumur, ya Fatihahnya baca bismillah, sama dengan Muhammadiyah ini karena satu guru itu Imam Ahmad Zaini Dahlan gitu. Ya. Nah, saya kita bahas itulah. Kita bicara Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini punya kitabnya itu tentang bahwa Abu Thalib itu termasuk orang yang beriman, bukan ahli neraka tapi ahli surga. Ini pendapat yang mungkin belum dengar ya, karena kebanyakan yang kita dengar adalah Abu Thalib itu ahli neraka. Memang betul, ada pendapat ulama yang mengatakan begitu, maka kebanyakan orang mengatakan begitu. Namun perbandingannya, ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib meskipun mati dalam keadaan kafir, tapi dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, ia hidup kembali. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu yang diyakini oleh orang-orang yang cinta kepada ahli bait, kepada keluarganya Nabi SAW, yang tidak akan pernah lancar mengatakan sesuatu yang membuat sakit hati Nabi. Kira-kira Nabi hatinya sedihnya kalau dikatakan paman yang mengarahkan. Kenapa? Karena itu kan kayak orang sendiri. Bahkan Abu Thalib itu subhanallah ya, bukan orang yang berada, orang punya, orang tak punya. Tapi kalau makan, dia dikumpulkan semua anaknya. Dan Muhammad belum datang, belum lewat. Sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk orang tua Nabi, Sayyidah Abdullah dan Sayyidah Aminah, itu ahli surga. Ya, bayangkan kalau ada orang mengatakan orang tua Nabi ahli neraka, hati Nabi sedih. Ya, karena Nabi kita ini sakit. Ya, orang tua kita dihina disebut ahli neraka, apalagi Nabi mengatur cinta kepada Nabi, tapi lancar mengatakan orang tua Nabi ahli neraka. Gitu ya. Kalau untuk masalah orang yang lebih jelas ini ahli surga, ya minimal ahli fatrah lah. Kalau orang yang ada di masa tidak ada lagi yang berdakwah, maka siapapun yang hidup di masa itu mati dalam keadaan ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli surga itu di akhirat, karena perkara ahli fatrah, ahli fatrah. Apalagi di dalam riwayat yang lain bahwa Abdullah dan Aminah pun dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah wafat. Ya, karena Nabi meminta ya Allah hidupkan kembali ayah dan ibu. Nabi mendatangi kuburan ayahnya dari kubur, kemudian bersahadat, meninggal. Aminah didatangi kuburnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup lagi, mengucapkan syahadat, mati lagi. Ini sudah jelas sudah. Selain ahli fatrah, dia beriman juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah dan Allah. Aminah dan Allah. Tidak bisa kita bayangkan orang yang mengatakan orang tua itu di neraka, ketika mereka nanti ketemu Nabi di hari kiamat. Ya, tetapi sangat malunya mereka nanti. Karena perkara telah menyakiti hati Nabi Sallallahu
aku tidak minta upah kepadamu atas pekerjaan ini atau dakwah. Aku tidak minta upah dalam dakwah ini, melainkan hanya cintailah keluarga. Nabi hanya minta cintai keluarga saya. Selain itu Nabi tidak minta upah apapun dalam dakwah. Illa mawadatan bil, maka cinta Nabi dan keluarganya adalah wajib. Termasuk cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada zuriyahnya, kepada turunannya, termasuk turunan Nabi dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajirinallah, yang sekarang itu banyak orang-orang yang dengki, hasud dan kotor hatinya menggugat keabsahan nasab Ba'alwi yang sudah jelas-jelas terverifikasi ratusan tahun berabad-abad bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga syafaat Nabi Muhammad ini untuk orang-orang soleh dari umatnya. Namun kesolehannya bersambung dengan dosa dan maksiat. Ya, rajin parajin nanti, tapi masih waktu kan. Ya, rajin parajin sholat, tapi sudah ngintip. Ngintipnya lewat HP, sudah ngintip di kamar mandi, ada negara. Itu kan banyak apa namanya, banyak kekeliruan, kecocokan, ya, kehilangan. Itu nanti juga ada sebagian dari mereka mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun syafaat Nabi itu untuk anak-anak orang kafir. Anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik itu tidak disiksa. Kenapa? Dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga orang yang dulu pernah tapi melewati kuburannya. Ya, ada dua orang mati di kubur, tapi melewati kuburannya. Ternyata kata Nabi, dua penghuni itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dosanya itu dianggap sepele oleh kedua orang ini ketika hidupnya. Ternyata itu dosa yang sangat fatal akibatnya. Yang pertama adalah dosa tidak istinja setelah buang hajat. Ya, habis buang hajat tidak istinja, sentil doang, dikasih lagi ke kandang. Ya, atau dipolesin, bagian listrik, atau sumbat mobil. Supir biasanya tuh. Ya, hati-hati tuh. Ya, itu kayaknya sepele, tapi akibatnya fatal. Banyak orang yang diazab dikubur gara-gara itu. Gak cebok setelah pipis. Kalau setelah buang hajat setidaknya masa iya gak cebok. Tapi ada tuh orang yang habis buang hajat besar gak cebok. Ceritanya ada, ya cerita fakta ya. Tapi bukan kibat kan, makanya yang ceritakan aku tidak tahu orang tersebut. Ceritanya ada santri itu unik, ceritakan ya ada. Malam hari dia bolos, jangan dulu pun zaman layar kaca, jangan organ tunggal, ya. Dia bolos dulu dari pondok, ngapain? Nonton hiburan, ya. Pulang dari hiburan, terus, ya. BAB di PDAM, PDAM itu masih sepi, ada WC sepi, ya sembilan PDAM, ya. Apa namanya? Setelah dia pulang saja, itu temannya malah lari dari dia. Karena katanya dalam sesuatu. Dia pun ikut lari, nggak cebok lagi. Masuk asrama dalam melakukan tidur. Nah itu temannya yang dari hiburan itu di kamar itu semalaman gak pada bisa tidur. Kenapa? Mencium bau aneh. Jadi bau apa ini ya? Bau tai kucing lagi buka, bau kotor orang juga tidak mungkin. Pokoknya heboh semalaman itu bau sesuatu, ya sesuatu. Nah, ini orang cerita besok pagi, semalam kamu mesti bawa apa? Tapi bawa apa nih? Saya cebol sekali. Ini fakta, yang ceritanya orang yang cerita. Bukan santai lagi Ustaz. Ustaz yang ada di pondok ya kan, yang cerita sama anak santri itu kelihatan sepele kan, tapi apa?
Ayat kedua, yang disiksa di kubur ini gara-gara apa? Gara-gara yang syidik namimah, gara-gara mengadu domba. Ini sekarang kan dia domba. Lihat, antara kiai dengan kiai, kiai dengan habaib, diadu domba. Antara murid dengan yang memang tidak cinta sama habaib. Rasakan sekarang, mungkin yang ditakutkan itu yang tahu tentang masalah ini terasa ya, adu ini terasa. Yang tadinya harmonis, ya sekarang sudah mulai. Bahkan ya kemarin itu kan ada ziarah kubur yang dibaca, itu ada salah satu ulama besar dari Tanara, namanya Humaini atau sebelah Maka itu di Humaini lagi berdiri ceritanya di jalan perumahan bersama dengan para ulama kemarin itu ya. Makanya ada di Humaini itu katanya dia itu sama di Tanara, tidak dipersilahkan duduk dalam acara ini, ya tidak tidak beradab kepada dia itu. Kenapa dia sepuh dibiarkan berdiri dalam ruangan itu, sedangkan yang lain yang para habaib duduk enak-enak. Seolah-olah anak itu benci sama ulama. Ya, ternyata itu berdiri ketika jamaah sudah mau menuju makan ingin ziarah. Ya tadi apa duduk, kalau udah mau berangkat kan berdiri. Kemudian yang kedua, itu kan dia sepuh, lama-lama duduk kan gak kuat, makanya berdiri. Nah itu di fitnah. Biar orang yang berdiri sama habaib, soal habaib itu dan diskriminasikan para ulama kita. Alhamdulillah. Jangan